adik-adik semua, senang bisa berjumpa lagi melalui video hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Persiapkan hati, juga sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Hari ini aku datang padamu. Aku mau mendengarkan firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dapatkan telingaku, hati dan pikiranku, agar fokus mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Tuhanku Sempurna. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak peduli berapapun usianya, entah tua atau muda, pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya pada gambar ini, ada seorang pria yang salah memanggil orang. Atau pada gambar ini, si Andi memiliki kesalahan dalam mengerjakan tugas. Kemudian di gambar ini, ternyata pada pertanyaan selanjutnya, ibu guru yang salah memeriksa tugas si Andi. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi ada seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Siapakah dia? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan kita tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan kita sempurna. Tetapi ada seorang murid Tuhan yang bernama Petrus pernah mengira Tuhan Yesus salah bicara. Pada waktu itu, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya kalau ia akan pergi ke Yerusalem dan di sana ia akan disiksa sampai mati, tetapi ia akan bangkit. Saat itu, sewaktu Petrus mendengar perkataan Tuhan, seolah-olah ia berkata, "Tuhan, Engkau pasti salah bicara. Engkau tidak akan disiksa sampai mati." Bagaimana menurut kalian? Apakah Tuhan Yesus salah bicara? Tuhan kita tidak salah bicara. Tuhan Yesus memang harus menderita siksaan dan mati di atas kayu salib untuk menebus dan menanggung dosa manusia. Jadi Tuhan kita benar. Dia tidak salah bicara. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Selain Tuhan Yesus, ada sebuah benda yang sempurna yang Tuhan berikan kepada manusia. Bisakah kalian menebak apakah itu? Kakak berikan sebuah kunci. Benda itu adalah sebuah buku. Ya, buku yang sempurna itu adalah Alkitab. Alkitab sempurna karena Tuhanlah yang mengilhami para penulis kitab. Sehingga tulisan di dalam Alkitab itu sempurna. Tidak ada satupun tulisan yang salah. Contoh buktinya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah." Ini benar adik-adik. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa di dalam tubuh manusia ada unsur mineral tanah. Berarti manusia itu dibentuk dari debu tanah. Padahal Alkitab ini dituliskan sebelum ilmu pengetahuan ada. Tetapi Alkitab ditulis dengan sangat cermat dan tepat. Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman. Alkitab benar-benar sempurna, berbeda dengan buku lainnya. Misalnya, buku pelajaran kamu yang memiliki seri terbitan terbaru karena isinya diperbaharui atau dikoreksi, mengikuti perkembangan ilmu dan zaman. Adik-adik, Alkitab yang sempurna ini banyak manfaatnya. Jika sering membaca Alkitab, hidup seseorang bisa berubah jadi makin teratur, sopan, baik,
jujur, dan masih banyak manfaat lainnya. Apakah kamu juga mau mendapatkan manfaat ini? Kamu bisa merasakannya sendiri. Ayo, mulai sekarang yang rajin dan setia membaca Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sempurna. Ia juga memberikan kita Alkitab, buku yang sempurna. Nah, adik-adik, sebagai seorang anak Tuhan, kita juga harus sempurna. Sama seperti Bapa kita yang di sorga adalah sempurna. Bagaimana caranya? Perlu berlatih mempunyai sikap dan perkataan yang tepat. Ketika ada yang memberikan kamu sesuatu, katakanlah terima kasih. Ketika ada yang menolong kamu, ucapkanlah terima kasih. Tidak hanya itu, rasa terima kasih juga bisa kamu tunjukkan melalui tindakan kamu, misalnya dengan memeluk mama dan papa. Puji Tuhan, demikianlah cerita kakak hari ini. Untuk menutup cerita kakak, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau juga memberikanku Alkitab yang sempurna. Tuhan, jadikan aku anak yang sempurna, sama seperti Engkau. Ajarlah aku mengucapkan terima kasih, berlaku sopan kepada siapapun. Dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan untuk adik-adik dari Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ingatkan Mama dan Papa mengirimkan videonya ke kakak gembala ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga semuanya tetap sehat dan aman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga. Amin. Pasal 6 ayat 18. Haruslah engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Amin. Ulangan pasal 6 ayat 18 TB. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Ulangan 6 ayat 18. Haruslah engkau melakukan yang benar dan baik di mata Tuhan.